Perkembangan teknologi informasi saat ini memunculkan berbagai jenis cyber attack dengan berbagai metode untuk mencuri, mengubah, atau menghancurkan sebuah data dan sistem informasi. Kami mencoba berbagi pengetahuan tentang salah satu arah ancaman penyalahgunaan hak akses yang paling umum terhadap sistem yang perlu Anda ketahui dan waspadai, yaitu malware. Malicious software, atau lebih populer disebut malware, merupakan perangkat lunak berbahaya yang dikembangkan untuk mendapatkan hak akses tidak sah yang menyebabkan kerusakan pada sistem Anda. Malware digambarkan sebagai perangkat lunak yang terpasang pada sistem, namun tanpa seizin Anda dan menyembunyikan dirinya pada aplikasi yang ada. Menginfeksi satu komputer, kemudian menyebar dengan cepat melalui jaringan menggunakan hak akses korbannya. Berikut ini beberapa bentuk malware yang paling umum ditemui. Selanjutnya ada microvirus. Ini adalah jenis virus yang menginfeksi aplikasi seperti Microsoft Excel atau Word. Nah, ketika aplikasinya dibuka, virus itu akan menjalankan instruksi untuk melakukan kontrol terhadap aplikasi tersebut. Lalu ada file infector. Di sini adalah jenis virus yang menempel pada kode yang dapat dijalankan seperti file exe. Nah, jenis virus ini adalah mereka itu mengasosiasikan dirinya dengan file yang sama dengan nama yang sama, tetapi menggunakan ekstensi .exe. Oleh karena itu ketika filenya dibuka, kode virus itu akan dijalankan. Lalu ada system or boot record infector. Ini adalah jenis virus yang menempel pada master boot record pada hard disk. Jadi ketika sistem dimulai, ia akan memuat virus itu ke dalam memori, di mana ia akan menyebar ke disk atau komputer lain. Lalu ada stealth virus. Ini adalah jenis virus yang mengambil alih fungsi sistem untuk menyembunyikan diri sehingga dapat mengelabui pendeteksi malware untuk tidak melaporkan area tersebut yang terinfeksi. Juga dapat menyembunyikan setiap ada perubahan terhadap file yang terinfeksi tersebut. Juga ada trojan. Di sini adalah jenis virus yang bersembunyi di dalam program dan memiliki fungsi yang berbahaya. Trojan ini dapat mereplikasi diri, namun tidak dapat mereplikasi diri, namun dapat membuat backdoor sehingga dapat dimanfaatkan oleh attacker lain. Contohnya itu dalam seperti membuka port. Lalu ada worm. Worm ini adalah jenis virus atau jenis program yang mandiri yang dapat menyebar ke seluruh jaringan komputer melalui lampiran yang ada di email. Itu biasanya worm ini akan mengirimkan salinan dirinya ke setiap kontak di alamat email komputer yang terinfeksi tersebut. Lalu ada juga dropper. Di sini adalah jenis program yang digunakan untuk menginstal virus di komputer, virus di komputer yang terhubung ke internet dan juga mengunduh pembaruan perangkat lunak virus yang ada di sistem yang telah disusupi tersebut. Lalu ada ransomware. Ini adalah jenis virus yang akan memblokir setiap akses data korban dan mengancam untuk mempublikasikannya atau menghapus data tersebut dengan meminta sejumlah uang tebusan. Ransomware ini juga dapat mengunci sistem bahkan dalam tingkatan yang lebih tinggi menggunakan cryptofirewall untuk mengenkripsi file korban sehingga sulit untuk dipulihkan tanpa kunci dekripsi. Lalu ada adware. Di sini adalah perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan yang untuk bertujuan untuk melakukan pemasaran, banner, spanduk iklan yang akan ditampilkan saat program tersebut sedang berjalan. Jenis ini dapat mengunduh secara otomatis ke sistem Anda sehingga saat Anda sedang browsing web apapun dan dapat dilihat melalui pop-up Windows secara otomatis. Lalu ada spyware. Ini adalah jenis program yang dipasang untuk mengumpulkan informasi tentang pengguna. Mereka juga jenis ini spyware itu melacak setiap kegiatan pengguna tanpa sepengetahuan user tersebut dan juga mengirimkan data tersebut ke si pembuatnya. Jenis spyware ini juga dapat mengunduh dan menginstal program berbahaya lainnya dari internet. Spyware ini juga seringkali diinstal tanpa disadari oleh pengguna saat menginstal aplikasi freeware lain. Pemahaman terhadap malware sangat penting sebelum menerapkan pertahanan keamanan cyber yang dapat mengganggu dan menyusupi sistem. Berbagai cara untuk mengurangi ancaman malware cukup beragam, tetapi dasar-dasar pelaksanaan keamanan informasi tetap sama. Antara lain, selalu perbarui sistem dan basis data antivirus, tingkatkan kewaspadaan karyawan Anda, konfigurasikan firewall hanya untuk port dan host tertentu yang dibutuhkan, biasakan membuat password yang kompleks. Terapkan kategorisasi hak akses,
rutin membackup data, dan lakukan audit sistem teknologi informasi untuk aktivitas yang mencurigakan secara berkelanjutan. Arianto Setiawan, Dewangga, Muhammad Hafiz, Kelompok 1 untuk Manajemen Keamanan Informasi. Terima kasih.